Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kabar baik ini. Alhamdulillah baik, Pak. Kembali ketemu lagi ya di Citra ya. Iya, iya, iya. Ini yang Ya, ketiga kalinya mungkin, Pak, ya? ya. Ketiga kalinya bersama saya 2 kali ini. 2 kali ya. Ya, 1 kali dengan teman yang lain. Baik, 2020 di kalender yang ke-16 November ini, sahabat Citra sekali lagi satu kesempatan untuk Anda bisa banyak tahu beberapa hal ya, yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan sahabat Citra terkait dengan UT dan bagaimana UT apa dan bagaimana UT ini. Pada kesempatan hari ini sangat tepat sekali untuk bisa tahu ya banyak hal yang Anda ingin tanyakan. Ya, Prof, semakin kekini sepertinya UT ini semakin apa ya, semakin update aja, semakin apa ya, semakin Populer gitu ya. ya semakin populer dan semakin sesuai aja. Kemarin mohon maaf Pak, Prof ya. Kalau di sebelum pandemi kemarin itu banyak aktivitas di ruang belajar dan segala macam, tetapi menjelang pandemi ini pembelajaran sudah apa ya, sudah online, sudah daring dan segala macam. Padahal UT sudah melakukan itu sejak jauh sebelumnya ya, berarti 36 tahun yang lalu. 36 tahun yang lalu. Wah, jadi tidak asing bagi UT Prof ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Iya, iya. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu Prof sampaikan terkait dengan UT semakin kekini ini, dan mungkin ada beberapa unggulan-unggulan yang perlu disampaikan. Kami persilakan Prof. Ya, terima kasih sahabat Citra FM dimanapun Anda berada. Jadi betul seperti tadi disampaikan. Jadi semakin kekinian gitu ya. Ya. Dan bahkan ke depan Universitas Terbuka itu akan menjadi perguruan tinggi masa depan gitu ya. Apalagi era corona ini menjadikan Universitas Terbuka menjadi apa ya, trending gitu ya. Semua menjadi universitas terbuka. Semua sudah berubah menjadi online gitu. Semua sudah menjadi online ya. UT betul. Prof ya. Tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga semua satuan dan jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, semuanya berubah menjadi online. Jadi memang ini apa ya, mungkin ini merupakan anugerah gitu ya. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala bagi kami, bagi Universitas Terbuka, bahwa pendidikan online itu ya seperti ini. Iya. Jadi tidak menghilangkan substansinya, Prof ya. Jadi ketika semua orang harus membatasi diri untuk melakukan kontak secara tatap muka gitu ya, berbasis geografis, maka bagi kami, bagi Universitas Terbuka itu tidak lagi menjadi masalah karena kami memang sudah selama ini tuh less kontak gitu ya. Jadi kurang kontak. Karena kontak kami itu melalui media-media virtual seperti ini juga, melalui radio. Jadi kita memiliki UT radio, kita memiliki UT TV, kita juga memiliki UT online. Sehingga semuanya tidak terkontaminasi, tidak terganggu, tidak terkendala, apalagi sampai lockdown gitu gara-gara kehadiran Mbak Corona. Jadi dengan kehadiran Mbak Corona, eksistensi dan uji publik terhadap keberadaan Universitas Terbuka menjadi sangat-sangat penting dan sangat teruji gitu. Ya, artinya masyarakat sudah sedikitnya mengalami bagaimana pembelajaran dengan sistem terbuka ini, Prof ya. Betul. Mungkin terkait dengan teknologi sekarang, kalau 36 tahun yang lalu UT itu sudah melakukan seperti itu. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi ini kira-kira sudah sejauh apa, seupdate apa teknologinya untuk bisa mempermudah adanya pelaksanaan pembelajaran ini, perkuliahan, Rob. Oke. Ya, ini yang perlu diketahui oleh publik gitu ya, khususnya para sahabat Citra FM, bahwa pendidikan jarak jauh ini yang menjadi banyak salah pengertian, salah konsep, salah tafsir. Jadi pendidikan jarak jauh itu tidak sama dengan pendidikan online. Online education tidak sama dengan distant education. Ini dua hal yang berbeda. Tetapi dua-duanya memiliki keterkaitan. Pemerintah pada waktu itu karena tingkat angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kan jauh di bawah negara-negara lain di Indonesia, di kawasan Asia saja. Kita itu baru 35% loh, Pak. 35%? Angka partisipasi ke perguruan tinggi. Artinya kalau
35%, artinya kan ada 65% calon mahasiswa kita lulusan dari SLTA yang tidak terserap ke perguruan tinggi. Betul. Bagaimana mungkin kita membangun sebuah negara yang maju, begitu ya, di era sekarang itu revolusi industri 4.0 atau society 5.0 seperti dikonsepsikan oleh pemerintahan Jepang, kita bisa mencapai begitu. Kalau 65% masyarakat kita itu hanya lulusan SLTA, tidak terserap di pendidikan tinggi. Di pendidikan tinggi, oke. Memasuki periode kedua, kita sudah menggunakan televisi, kita sudah menggunakan radio, kita menggunakan kaset, media elektronik, elektronik ya, multimedia. Itu evolusi kedua, itu sudah lebih enak. Kita bisa bertemu tetap langsung gitu ya. Tetapi waktu itu kan TV-nya masih TV yang kemarin-kemarin gitu, tidak seperti sekarang kan ada TV internet segala macam. Itu pun masih terbatas stasiunnya ya. Terbatas, hanya ada TVRI. Makanya betul. waktu itu UT bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia, bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis radio, pendidikan berbasis televisi. Nah, ketika kita memasuki evolusi ketiga, keempat dan kelima, barulah ada evolusi keempat ini lah Pak. Evolusi keempat inilah kita sudah menggunakan media internet. Nah, ketika memasuki internet inilah maka tidak lagi masalah. Tidak ada batas. Tidak ada batas, kapanpun kita real time. Jadi seperti sekarang kita real time. Kita seperti ada dalam satu frame. Ada dalam satu frame walaupun kita berbeda di tempat. Beda tempat. Gitu, tempat. Ini jadi pendidikan jarak jauh itu tidak sama dengan pendidikan online. Jadi pendidikan online dalam evolusi panjang pendidikan jarak jauh itu masuk ke generasi keempat dan generasi kelima. Ketika semuanya sudah menjadi terkomunikasi, terkoneksi dengan internet. Ada istilahnya itu Internet of Things. IoT gitu ya, Internet of Things. Apalagi sekarang kita sudah bisa menggunakan gawai kemana-mana, sampai ke wilayah pedesaan. Yang penting ada koneksi internet, kita bisa melaksanakan pembelajaran itu. Kalau dulu belum ada internet, belum bisa dilakukan. Tapi sekarang apa yang tidak mungkin? Ya, dimanapun kapanpun. Oke. Jadi teman-teman para sahabat Citra, jadi perlu dibedakan antara pendidikan jarak jauh dengan pendidikan online. Online itu hanya merupakan salah satu modus di dalam penggunaan sistem pembelajaran, delivery sistemnya. Jadi sistem penyampaian, pembelajaran, gitu. Delivery sistemnya. Makanya kita kenal dengan pendidikan online. Gitu. Tapi pendidikan jarak jauh itu sejarahnya panjang banget. Iya. Artinya UT ini adalah pendidikan online, Prof ya? Pendidikan jarak jauh, bukan pendidikan online. Pendidikan online itu salah satu di antaranya. Iya, salah satu di antaranya. Ya. Jadi pendidikan jarak jauh, artinya jarak jauh karena memang jaraknya berjauhan. Jadi istilah jarak jauh itu karena memang antara dosen, antara tutor dengan mahasiswa itu berbeda tempat. Oke. Tetapi dengan adanya teknologi yang keempat ini, yang keempat dan kelima, maka jarak sudah tidak lagi masalah. Bahkan ketika Mbak Corona datang, ketika semua orang harus less contact, mengurangi kontak secara fisikal dalam satu ruang tempat tertentu, maka pendidikan jarak jauh menjadi solusi yang cerdas. Sekarang sudah semuanya menggunakan pendidikan online, tapi bukan pendidikan jarak jauh. Karena mereka datang hadir menggunakan salah satu modus dalam sistem pendidikan jarak jauh, yaitu pendidikan online berbasis internet. Tetapi kalau UT ini adalah pendidikan online sekaligus juga pendidikan jarak jauh. Betul. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah, Kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja. Update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp
0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa begitu sangat mudah, ya tidak ada jarak, tidak ada waktu, nyaris seperti itu dan tidak perlu sibuk-sibuk untuk meninggalkan waktu pergi ke tempat kuliah. Jadi karena dengan sistem pembelajaran di perkuliahan di Universitas Terbuka yang sudah memasuki apa nih kalau boleh saya katakan periode revolusi kelima, kelima, ya, gitu revolusi ya. keempat yang kelima ini ya. Kelima gitu. Jadi sudah masuk di era internet yang tidak ada batasan. Iya, betul. Malah perkuliahan pun lebih dimaksimalkan materinya Prof ya. Iya. Prof, ini ada yang bertanya nih Prof. Nah, ini masuk banget ini. Sesuai juga dengan apa karakter daripada Universitas Terbuka. Kenapa begitu? Karena ini yang nanya ini adalah Umi Maya. Kalau Umi Maya berarti kan sudah ibu-ibu ini, Prof. Ya. Ya. Mayanya itu Putrinya ya, mungkin. dunia maya, dunia internet gitu ya. Umi Maya Virtual. di Kalisat, Jawa Barat. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Kira-kira nih biaya UT dari awal hingga selesai katanya Prof. Ini singkat aja. Iya. Pada sektor pembiayaan aja ini. Jadi kalau tadi kesulitannya sudah mungkin sudah paham, tidak sulit banget. Walaupun dia bekerja atau selaku ibu rumah tangga, dia tidak akan terhalang dengan itu gitu. Cuma yang ditanyakan ini Prof, biaya sampai selesai. Tapi sebelum ada Umi Maya, ada telepon juga ini di 0851 0372 3333. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa Mas ya? Pak Ade dan juga Bapak Profesor Imam. Iya, Profesor Imam dari UT Jember. Halo? Dengan Halo, siapa? siapa? Dengan siapa Mas ya, Pak? Dengan Mas Roni, Bang. Iya, di mana ini? Mas Mas Roni ada di Bondowoso aja. Oke, Bondowoso aja. Silakan Iya, ada pertanyaannya. beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Profesor Imam pagi ini. Terima kasih sudah memberikan informasi untuk masyarakat Bondowoso. Nah, kaitannya dengan pembelajaran di UT Jember ini, UT Prof. Jember. Oke. Ada syarat khusus untuk masuknya enggak ini? Jadi misalkan ini kita dari lulusan dari jenjang SLTA, tapi SLTA. dari paket gitu, program paket gitu. Program paket. Ya. Nah, itu ada persyaratan khususnya. Kemudian sistemnya seperti apa nanti untuk penerimaan mahasiswanya. Dan kalau memungkinkan, apakah memang ada sistem untuk mahasiswa yang kurang mampu seperti itu? Ya. Kemudian tadi juga ada yang bertanya tentang pembiayaan juga bagaimana? Ya. Karena memang di Bondowoso ini tarafnya masih ekonominya agak rendah gitu loh. Jadi pertanyaannya Umi Maya ini ada yang sama dengan Matroni. Iya, kalau Matroni mungkin lebih spesifik pada apakah ada perlakuan khusus untuk mahasiswa tidak mampu katanya begitu. Iya. Ya. Sedangkan Umi Maya tadi adalah kira-kira biaya di UT Jember ini dari awal hingga selesai kuliahnya itu berapa gitu, Prof? Iya, terima kasih. Ini bagus banget di pertanyaannya, pas banget ini ya, apalagi di era corona ketika kehidupan ekonomi mengalami stagnan gitu ya, bahkan ada yang collab gitu ya, ada beberapa aktivitas ekonomi yang collab. Ini pas banget ya. Jadi begini, kita mulai dari biaya. Kalau biaya di perguruan tinggi lain itu kan ditetapkan berapa besarannya. Paling tidak kan sekitar 3 juta sekian kan. Belum lagi yang macam-macam gitu. Kalau di Universitas Terbuka ini kita mengenal dua sistem ya. Ada sistem pembayaran. Yang pertama itu pembayaran yang berdasarkan besaran SKS. Oh gitu. Ini yang paling banyak diminati oleh teman-teman lulusan SLTA dari tataran yang ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Kenapa saya bilang banyak diambil? Karena pembayaran dengan sistem SKS murni itu besaran biayanya hanya tergantung pada berapa jumlah SKS. Oh. Jadi kalau yang bersangkutan hanya mengambil 10 SKS, sementara per SKS itu katakanlah maksimal di UT itu ada, kalau non fakultas sains teknologi itu paling besar itu 41 sampai 51 ribu lah, 50 ribu gitu ya. Kalau 50 ribu
per SKS. SKS, mengambil 10 SKS berapa? 500. Hanya 500.000. Sampai selesai, Bro. Itu satu semester. Oh, satu semester. Nah, sekarang kita Oke. ngambil kan, katakanlah dengan paket bahan ajar kena 1.500.000. Katakanlah gitu ya. Ya. 1.500.000 per semester. Kalau 8 semester berapa? 1.800.000 1 juta, katakanlah 1.300.000 per semester. per semester. Itu berarti 8 Kali 8. Iya. 8 juta tambah 300 2 kali. juta sekian. Iya, berarti Berapa? 10.200-an ya. Ada kira-kira perguruan tinggi yang 15 jutaan begitu bisa selesai. Itu dari segi biaya. Dari segi Jadi biaya sangat limit sangat sekali ya. fleksibel. Fleksibel semester- dan sangat limit sekali. Sangat limit sekali. Iya. Semester depan saya hanya memiliki uang 1 juta. Ya sudah, ngambil 5 SKS saja misalnya. Ngambil 5 SKS, 5 SKS kali 50.000 berapa? Hanya Iya. 250. 250. Masih ada sisa untuk dan itu tidak ada biaya tambahan apapun. Kecuali semester awal itu ada biaya tambahan untuk biaya pendaftaran itu Oh iya, ada 100.000. itu di semester Itu pertama hanya Bro, ya? semester awal saja Oke. 100.000. Berikutnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bisa dibayangkan dari segi biaya betapa murahnya. Ya, jadi saya bilang ini bukan murah ya, tetapi terjangkau gitu ya. Iya, Karena murah itu relatif, mahal juga relatif. murah relatif, mahal relatif, Ah, sepakat. Bagi Ah. orang yang berpenghasilan tinggi, Hmm, mahal tentu beda dengan berpenghasilan menengah dan menengah, iya. jadi terjangkau saja lah gitu ya. Iya. Jadi Terjangkau. konteksnya bukan masalah Bukan murah dan masalah mahal ya. murah dan mahalnya, Itu tapi relatif sekali. Tapi apakah itu terjangkau? Gitu. iya, terjangkau dan ini dengan sistem pembayarannya yang sangat fleksibel sekali, Iya. Bang ya. Ya sangat fleksibel. Jadi Jadi kita memiliki sistem yang paling ya kalau dalam bahasa pasaran itu pemasaran itu biaya eceran gitu. Mau beli eceran atau mau beli gelondongan. Nah, Oh. gelondongan itu kita kenal dengan nama istilah sistem SIPAS, sistem paket semester. Nah, ini mahasiswa Iya. setiap semester siapapun Mm-mm. itu mata kuliahnya besaran SKS-nya ditetapkan. Sebentar. Kalau ada sistem eceran dalam Eceran, paket, betul. Bang ya. Iya, betul. Ini beda nggak dengan Apanya? biayanya? Bayar besarnya beda. Oh, beda. Nah, kalau saya bilang tadi biaya eceran itu sama dengan tergantung dari berapa besaran SKS yang SKS-nya. diambil per semester. Itu saya bilang eceran. Karena Hmm. mahasiswa bisa saja hanya semester pertama misalnya ngambil 5 SKS. 5 SKS. Tapi semester 2 bisa mengambil 10. Semester berikutnya mungkin 15, maksimal 24 SKS per Iya. semester. Oh, per semester maksimal Maksimal 24 24 SKS. SKS. Ini yang Oke. saya bilang istilah gampangnya itu adalah sistem eceran. Oke, Jadi yang- silakan mahasiswa mau mengambil berapa SKS sesuai dengan Kemampuan, kemampuan dia oke. untuk membiayai kuliahnya. Iya, jadi sangat fleksibel Sangat sekali fleksibel. ya. Nah, Oke. yang kedua Yang itu kedua yang gimana? gelondongan itu paketan. Hmm. Yang kalau itu paketan tidak bisa. Jadi kalau saya mengambil paket ya sudah mata kuliahnya sekian, jumlah SKS-nya sekian. Hanya paketan gelondongan itu ada berjenjang, ada yang kita istilahkan semi sipas. Semi sipas itu besarannya 1.300.000. Oh. Nah, 1.300.000 itu mahasiswa mendapatkan semua bahan ajar loh ya, Iya. buku paket mereka dapat dan mereka mendapatkan fasilitas tambahan berupa bantuan tutorial tatap muka. Oh, ada Ada tatap mukanya. Oh. Tapi sekarang karena sudah corona ini semuanya serba online. Kita Begitu. menggunakan istilah tutorial webinar. Iya. Ada yang 1.300.000 itu semi paket. Kalau yang full paket itu 1.700.000. Tetapi kalau kita bandingkan dengan dengan perguruan tinggi yang lain, Iya. mana ada satu semester di bawah 2 juta, 2 juta, di bawah ya. 3 juta tidak ada. Iya. Jadi ini Yang ada masalah ceritanya di atas 3. belum lagi biaya untuk biaya Transportasi, makan, biaya transportasi, dan biaya lain hidup segala sebagainya. macamnya ya. Betul, Kalau ini kita bisa dari rumah betul. gitu ya. Nah, itu masalah biaya. Yang kedua, bisakah mahasiswa lulusan paket C? Bisa. Karena paket C itu kan usianya tidak muda lagi, tetapi karena kita itu terbuka. Nah, salah satu pengertian terbuka itu, Pak, adalah terbuka dalam hal tahun lulusan. Jadi tahun berapapun, apakah itu dari SMA, apakah dari MA, Iya. apakah itu dari SLTA sederajat ini. STL sederajat, semuanya Oke. paket C termasuk, Iya. silakan saja. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada persyaratan khusus. Kalau paket C itu
syaratnya ini enggak, sama. Jadi Semuanya ketika mahasiswa calon mahasiswa UT ini masuk itu perlakuannya sama Perlakuannya ya, Prof, ya? sama. Jadi mereka dari apa? lulusan SLTA yang lain, iya, negeri, swasta, silakan Oke. saja. Tahun berapapun Paket tidak ada atau iya. apapun gitu Iya, ya. sama. Sama. Jadi Oke. mereka hanya mengumpulkan pas foto ukuran 4x6 terus Hmm. ditambah dengan fotokopi ijazah yang Hmm. sudah dilegalisir Iya. dan persyaratan mengisi form registrasi itu saja sebetulnya sama Iya. semuanya. Yang membedakan pada akhirnya Yang nanti membedakan- mahasiswa itu adalah kalau dari segi pembiayaan Iya, dia betul. bisa memilih sendiri apa Apakah dia sistem menggunakan SKS, eceran gitu ya, ya, apa sistem gelondongan itu, gelondongan silahkan gitu. ya. Ya. Yang jelas juga pembelajaran pun yang jelas bisa dikondisikan Bisa dengan dikondisikan sesuai dengan kemampuan mereka. kemampuan Kalau mereka mau fully online silakan saja. Hmm. Jadi ada banyak mahasiswa kita itu Iya. terutama yang non PGSD, non PG PAUD itu Iya. mayoritas itu fully online. Fully online itu semuanya menggunakan pembelajaran secara online, tutorial online. Jadi mereka tidak pernah bahkan ini mungkin bisa dibayangkan ya. Iya, Bro. Bahkan ada mahasiswa UT yang sama sekali selama dia menjalani studi di UT tidak pernah tahu kampus UT. Karena semuanya dilakukan secara online. Iya. Registrasinya online, bayarnya tinggal bayar ke bank atau ke Alfamart gitu ya. Ujiannya juga secara online Iya. ini ya. Tidak- Ketika di wisuda pun Hah? hanya wisuda aja mereka datang. Iya, pada saat Iya. Mm-mm. wisudaan Ketika sudah aja wisuda, ya. ketika mereka tatap muka, misalnya tatap mukanya juga tidak atau ujian gitu. Ujiannya tidak dilakukan di kantor UT Jember misalnya, Iya, tetapi iya. dilakukan di mitra-mitra kita, bisa di SMP, di SD, di Iya. SLTA, di SMP, di seluruh wilayah Tapal Kuda, di Bondowoso, di Bondowoso. Bandung, di Jember, Iya. di Situbondo, di Lumajang, di Banyuwangi gitu. Jadi tidak di kampus UT Jember. Ya, di ruang-ruang pembelajaran Di yang ruang-ruang bisa pembelajaran dilakukan, yang bisa Bro. Ya. dilakukan, betul. Oke. Nah, itu dia sahabat Citra. Tentu sudah terjawab beberapa hal, tetapi ini masih dari Matroni, Bro. Iya, yang beasiswa ya. Iya, beasiswa ini Jadi perlakuan kita untuk memiliki beberapa skema beasiswa. Hmm. Pertama itu beasiswa bidik misi. Bidik misi sekarang diganti dengan KIP kuliah. KIP kuliah itu ya khusus bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi di bawah standar gitu ya. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas. Tapi mereka harus berkemampuan, berkompetensi gitu ya. Ada yang namanya CSR. CSR itu hibah. Hibah dari mitra-mitra kita, dari dunia perbankan, bisa dari perusahaan gitu ya. Bagi mereka yang juga berprestasi. Yang ketiga, skema kita yang ketiga itu bagi mahasiswa yang berprestasi. Itu biasanya dilakukan ketika semester 2, mulai semester 2. Oh, seleksinya, Ya, Bro. seleksinya mulai semester 2 dia mengirimkan kalau di kita itu namanya daftar nilai ujian gitu ya. Ke universitas terbuka. Kita seleksi, kita ajukan ke kementerian, barulah mereka dapat. Jadi semester 2 sampai ke semester terakhir, 8. Itu skema yang ketiga. Yang keempat adalah ini yang terbaru. Ini yang Iya. terbaru, Pak. Jadi UT sekarang memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik minimal tingkat nasional. Oh. Jadi seleksinya mulai dari semester 2. Mulai semester 2. Ya, tetapi Kalau yang keempat ini, skema keempat, beasiswa yang prestasi yang dikeluarkan dari universitas terbuka itu baru semester 3. Karena Oh. ketentuan dari kementerian itu semester 3 yang baru bisa. Jadi semester kalau mereka 3 dan seterusnya, Bro. dan seterusnya. Oke. Yang penting mereka bisa berprestasi nasional minimal, bahkan internasional. Mereka nanti dibebaskan uang kuliahnya, UKT kalau di kita Itu dengan sendirinya apa mahasiswa harus tersebut mengajukan. Harus mengajukan. Oh, jadi mengajukan. Ke lewat UT Jember, kami juga menyampaikan nanti ke UT Pusat, nanti akan diseleksi oleh UT Pusat. Iya. Dan kalau mereka beruntung, mereka akan mendapatkan Iya. beasiswa. Alhamdulillah di Jember itu sudah banyak yang mendapatkan beasiswa seperti itu. Iya. Yang terakhir adalah beasiswa yang diberikan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka Wilayah Jember. Ada. Sekarang sudah ada 11 orang yang mendapatkan beasiswa dari IKA. Iya. Jadi ada 5 skema beasiswa yang bisa diberikan kepada mahasiswa, yang bisa diterima oleh Berprestasi, mahasiswa, tapi semuanya berbasis prestasi. Iya, semuanya berbasis prestasi. Jadi untuk Matroni yang ada di Bondowoso dan sahabat-sahabat Citra yang lain, mohon maaf kalaupun ada keterbatasan dana, Betul. jangan berkecil hati untuk
melanjutkan perkuliahan. Studi ya. Iya, melanjutkan perkuliahan bersama universitas terbuka. Iya, betul. Tetapi ada apa prestasi yang harus Anda miliki, dan itu pun harus melalui pengajuan. Sehingga nanti UT akan menjadi tahu, oh ini mengajukan. Tetapi pada langkah berikutnya dari pengajuan itu maka UT melakukan seleksi, ya Iya, Prof ya. betul. Seleksi itu. Yang jelas ketika memang prestasi, apalagi prestasi nasional, ya pasti akan dia ada akan ya. mendapatkan reward gitu ya. Karena tidak hanya satu-satunya, ada beberapa tadi ya, dari CSR, kemudian yang asik ini dari Ikatan Keluarga Alumni. Iya. Wah, Itu kita yang seleksi itu. Iya. Jadi ini kan semakin apa ya? Semakin menyambungkan rasa kebersamaan ini untuk para alumni UT ini, Prof ya. Iya, betul. Jadi ini IKA ini adalah alumni Universitas Terbuka. Khusus Jember. Khusus Jember. Karena setiap UT regional itu memiliki IKA wilayah. Ini yang diberikan oleh IKA UT Jember itu. Ini tampaknya besar sekali ini dari UT Jember sampai sekarang sudah ada 15. Ya, setiap tahun insya Allah bertambah paling tidak 2 orang mahasiswa lagi dan seterusnya. Oke. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Prof, ini ada pertanyaan yang sama ini. Tetapi terima kasih untuk Ahmad di Bondowoso. Untuk pendaftaran lulusan SMA paket katanya. Jadi tadi udah disampaikan, jadi bisa aja Prof ya. SLTA sederajat. Jadi enggak masalah. Kalaupun pembiayaannya tadi silakan, ada 2, sistem SKS dan sistem gelondongan tadi. Yang jelas ya silakan lakukan koordinasi dengan UT gitu Prof ya. Iya, lebih mudahnya seperti itu ya. Jangan berhenti dengan pikiran dan pendapat-pendapat yang tidak disampaikan dengan betul. UT. Jadi kalau mau tahu tentang UT Jember silakan saja. Kalau dari Bondowoso mungkin bisa hadirlah ke Jember ya di Jalan Kaliurang gitu ya. Atau kalau tidak melalui website UT Jember. Jadi jember.ut.ac.id. Nah, di situ banyak informasi tentang UT Jember. Iya. Adakah tes atau apakah semacam sistem pendaftarannya gitu tadi mungkin sekilas sudah disampaikan, tetapi saya ingin lebih detail aja terhadap mahasiswa baru. Jadi apa dilakukan tes atau bagaimana ini Prof itu? Iya, terima kasih. Jadi gini, saya bilang tadi 2 hal kata kunci gitu ya, keyword UT itu adalah terbuka dan fleksibel. 2 word. Oke. Ya, jadi terbuka itu artinya siapapun mahasiswa, yang penting dia lulusan SLTA atau yang sederajat. Artinya tidak perlu lagi ada tes masuk begitu seperti UMPTN, SBMPTN atau tes masuk lagi, nggak ada. Oh. Jadi silakan aja persyaratannya, yang penting ada. Yang penting dia ijazah SLTA sederajat punya milik ijazah SLTA atau sederajat, termasuk pakai C, silakan, tidak ada tes masuk untuk jenjang diploma dan strata 1. Tetapi untuk jenjang S2 dan S3 kami sudah memiliki S3 juga. Nah, itu baru menggunakan tes. Ada tes admisi namanya. Jadi untuk seleksi masuk ke S2 atau S3. Tapi kalau untuk diploma kami miliki D3 dan D4, S1 itu tanpa tes masuk. Tanpa tes masuk. Nah, itulah makanya kita dibilang sebagai pendidikan terbuka. Iya. Jadi tidak semua pendidikan jarak jauh itu terbuka.
Ya. Jadi sekarang semua orang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh, tapi tidak terbuka. Harus ada tes. Kami tidak ada seleksi. Jadi inilah yang dimaksud dengan terbuka tadi, Prof ya. Terbuka, open. Makanya kami itu Oke. punya tagline itu making higher education open to all. Wah, Making Ini- higher education, jadi menjadikan pendidikan tinggi open, ya, terbuka terbuka to all bagi semua. semua Semua siapapun. lapisan masyarakat siapapun. Ya. Yang penting dia punya keinginan, punya kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin meningkatkan stratifikasi pendidikan, ingin meningkatkan kompetensi pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, silakan masuk UT. Open to all. Ya, open to all. Open Jadi to tidak all. ada batasan. Tidak ada batasan. Ini benar-benar terbuka Iya. pada siapapun. Usia pun juga tidak dibatasi. Tidak ada batasan. Berapapun usianya, 50 ke 60, yang penting masih dia punya keinginan. Bahkan ya ini cerita tapi Iya, ini Prof. betul. Jadi cerita tapi fakta. Iya. Ada mahasiswa UT sekarang itu sudah S2 tetapi dia berkali-kali masuk UT. Kalau tidak salah itu dia 9 kali masuk ke UT. Sudah Maksudnya lulus di UT, Oh, ya. katakanlah dia lulus S1 ilmu hukum. ah, Udah lulus, kemudian dia melanjutkan ke S2. Kemudian dia kuliah lagi di UT, masuk S1 ilmu pemerintahan. Kemudian dia dari masuk awal lagi lagi, Bro. dari awal lagi. Oh, S1 akuntansi dengan pilihan dengan pilihan prodi yang program lain. studi yang lain Oh. yang berbeda. Sampai 9 kali. Saya bisa dibayangkan ini mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Namanya iya Weli Kusuma. Mungkin ini banyak yang kenal dengan Weli Kusuma, tinggal dicari aja di browsing melalui Google gitu, Weli Iya. Kusuma gitu, Weli Kusuma. Dia tuh berkali-kali masuk di berbagai program studi di UT. Kalau Iya. nggak salah 9 atau 10 kali. Masuk S1 dan terakhir ini baru lulus kemarin. Iya. Kalau nggak salah itu S1 apa ya? S1 apa ilmu pemerintahan atau sosiologi dia? Dan rata-rata S2 semua selesai ini Iya, dari setiap prodinya. iya selesai semua. Masya Allah. Apa yang dia sampaikan? Nah, Hmm. ini mengapa banyak mahasiswa kemudian tertarik ke UT? Mengapa? Karena ya itu sistemnya fleksibel. Fleksibel. Sistemnya fleksibel. Tidak Jadi- ada batasan dia mau kuliah di program studi apapun gitu Begitu. ya. Tapi harus tuntas dulu satu program studi. Tidak boleh di program tinggi manapun juga tidak boleh mahasiswa itu merangkap program studi. Nggak boleh. Dalam satu Dalam satu periode pembelajaran. dalam satu periode perkuliahan pembelajaran ya. di perguruan tinggi tertentu. Tapi Iya. kalau saya misalnya S1 ilmu Oh, pendidikan saya ngambil di UT, kemudian saya mengambil ilmu sastra di perguruan tinggi lain boleh iya. kalau gitu. Oh gitu. Tapi kalau di UT 2 program studi itu tidak boleh. Tidak Dimanapun itu nggak boleh. Iya, dimanapun tidak boleh. Iya. Untuk dua studi 2 dalam program satu. studi dalam satu fakultas, dalam periode- satu perguruan periode tinggi, ya? dalam satu Oke. periode yang sama. Jadi silakan tuntaskan dulu, Tuntaskan dulu baru kemudian balik lagi ke melanjutkan. awal dengan menentukan periode yang lain. Wah. Betul. Sampai kasus yang ini orang Surabaya tadi ya. Iya, bahkan lulusan UT itu Pak ya. Ini kemarin lulus untuk testing di perguruan tinggi di luar negeri lewat Wah. jalur LPDP. LPDP itu Ah. beasiswa untuk Ah. dari kementerian untuk perguruan tinggi luar negeri. Jadi boleh. Jadi jangan ditanya Pak lulusan UT itu boleh nggak melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi lain bahkan di luar negeri? Sangat boleh dan sangat Sangat mungkin boleh. dan contohnya sudah banyak. Ya. Ini yang saya ingin pertanyakan sebenarnya, Bob. Sudah Sudah dijawab ya. Sudah Ya. sudah dijawab di dasarnya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Universitas Terbuka Jember ini kita ingin tahu seberapa sebenarnya legalitasnya, kemudian Oke, ya. sehingga tidak ada keraguan Betul, nantinya betul, gitu betul. kan Ya. bagi sahabat Citra dan calon-calon mahasiswa untuk UT Jember. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Prof, ada waktu 5 menit ini.
untuk bisa mungkin menekankan pada legalitas daripada UT Jember ini. Iya. Kemudian kalau tadi pembelajaran secara teknologi sudah disampaikan ini, sudah Nanti masuk akan kita sampaikan tentang kompetensi UT. Oke, kompetensi UT Jember. Oke. Ya, silakan Bro. Ya, terima kasih ini sahabat Citra dimanapun Anda berada. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sisa talkshow ini. Yang pertama tentang legalitas. Jadi kalau kita bicara tentang legalitas itu penting. Jadi jangan sampai teman-teman, para sahabat Citra atau publik luas di kawasan Bondowoso atau dimanapun siarannya bisa ditangkap, persoalan legalitas itu sangat penting. Sebab kalau tidak, maka apa yang Anda peroleh nanti dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk ijazah itu bisa tidak diakui. Kalau tidak berhati-hati. Jadi kalau UT itu alhamdulillah legalitasnya sudah terjaga gitu ya. Karena UT sebagai institusi perguruan tinggi sudah mendapatkan akreditasi dari BAN PT. Akreditasi kami, akreditasi institusi itu akreditasi B. Dan semua program studi yang kami kelola, kami memiliki 39 program studi, semuanya sudah terakreditasi. Bahkan ada di antaranya 7 di antaranya terakreditasi A. Oh. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. 7 terakreditasi sudah terakreditasi dari 39 program studi yang dikelola oleh UT. Semuanya sudah terakreditasi. Bisa tahu yang 7 nih, Bro? Yang terakreditasi itu seperti misalnya manajemen gitu ya. Manajemen, terus ilmu pemerintahan. Terus ada lagi ilmu ekonomi pembangunan. Terus sosiologi. Itu akreditasinya akreditasi A. Akreditasi A, yang lainnya itu akreditasi B. Jadi ini pesan saya kepada siapapun, khususnya kepada sahabat Citra, kalau memilih perguruan tinggi apakah negeri atau swasta, pastikan dulu masalah legalitas. Apakah yang bersangkutan perguruan tinggi itu sudah memiliki akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau tidak? Kalau akreditasi C itu tidak boleh meluluskan perguruan tinggi. Harus minimal B. Kalau C itu tidak boleh meluluskan mahasiswa. Kalau sampai mahasiswanya lulus, maka bisa dipastikan yang bersangkutan ijazahnya tidak bisa diakui dan dia tidak bisa diterima. Akan mengalami kesulitan juga gitu. Nah, yang kedua ini yang terkait dengan masalah legalitas UT terkait dengan mungkin ini kabar terbaru ya, ini lagi trending topik ini terkait dengan besar bahwa mahasiswa UT lulusan universitas terbuka paling banyak diterima di CPNS tahun 2019. Oh, 2019 kemarin. Ranking pertama lulusan UT Jember. Bukan UT Jember ya, seluruh Indonesia. Ya, nasional ya. Ya, nasional itu ada 3.900-an lulusan universitas terbuka yang diterima di CPNS tahun 2019. Ya, berarti CPNS 2019 didominasi oleh UT ini ya. Oleh mahasiswa UT itu perguruan tinggi pertama. Ini terkait dengan legalitas. Sebab kalau tidak, maka bisa dipastikan lulusan universitas terbuka itu tidak akan diterima di CPNS. Karena yang ditanya pertama kali apakah ijazahnya itu sudah terakreditasi atau tidak. Apakah perguruan tingginya, apakah program studinya itu sudah terakreditasi atau tidak. Kalau tidak, bisa dipastikan. Oke, berarti untuk UT Jember ini sudah ada 7 prodi yang terakreditasi A ya. Masya Allah. Lainnya ada 32 itu terakreditasi B. Ini jaminan kami bahwa eksistensi universitas terbuka walaupun dengan dikelola dengan sistem pendidikan jarak jauh itu tidak kalah kualitasnya, tidak kalah kompetensinya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Salah satu bukti seperti ini. Ini fakta. Silakan bisa di-browsing di media online. Perguruan tinggi terbanyak di Indonesia yang lulusannya terserap di CPNS 2019 adalah universitas terbuka. Ada 3.900-an lulusan. 3.900 lulusan, Bapak ya? 9.000-an. 9.000-an ya? 9.000-an. Nasional kan? Nasional. Ada 9.000-an mahasiswa UT yang diterima terserap di CPNS. 2019 kemarin. Ini bisa dibayangkan ini. Itu. Jadi teman-teman, para mahasiswa, calon mahasiswa, sahabat Citra dimanapun, tidak usah ragu-ragu untuk melanjutkan studi di universitas terbuka. Karena selain perguruan tinggi kita adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45. Legalitasnya sudah diakui oleh Badan Akreditasi Nasional. Bahkan kita juga sudah mendapatkan quality certificate dari organisasi pendidikan jarak jauh
dunia, ICD, International Council for Open and Distance Education. Jadi Kita sudah ada mendapatkan pengakuan dari asosiasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh dunia internasional, ICD. Prof ya. Iya, internasional. Oke, iya. Nah, rupanya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi nih, Prof. Iya. Yang jelas Sahabat Citra di lain kesempatan, tapi itulah ya keraguan-keraguan dan hal apapun untuk menjadi pilihan UT Jember ini sudah menjadi pilihan yang tepat ya untuk Sahabat Citra yang ingin melanjutkan pendidikannya dengan tidak mengganggu pekerjaan, dengan tidak terganggu dengan waktu, tempat dan segala macam. Kuncinya jadi, terbuka dan fleksibel. Terima kasih Bob. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.